Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang beranggotakan saya sendiri, Mainisa Bastian, dengan NIM 122220086. Perkenalkan, nama saya Septikus Namalia dengan NIM 122222084. Perkenalkan, saya Denis Joy Gamaliel Brahmana dengan NIM 122220071. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Areka Ginting dengan NIM 122200029. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Laporan yang pertama yang berjudul Perancangan Kursi Kelas yang Ergonomis Terhadap Kenyamanan Mahasiswa, Studi Kasus pada UPN Veteran Yogyakarta. Nah, di sini saya akan memberitahukan untuk daftar isi urutan yang akan kami presentasikan. Nah, yang pertama itu bab 1 yang berjudul pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan lingkup penelitian. Nah, yang kedua, bab 2 adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah definisi kursi, pengertian antropometri, data antropometri dan cara pengukurannya, definisi ergonomi, definisi mahasiswa, distribusi normal dalam penetapan data antropometri, kemudian pengujian data. Kemudian di bab 3 ada metode penelitian. Yang pertama adalah objek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, kemudian adalah pengujian data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum penelitian yang akan dilakukan pada makalah kali ini. Universitas pastinya mendukung peningkatan kualitas belajar mengajar, terlebih lagi dalam penyediaan fasilitas yang memadai. Nah, pada penelitian kali ini berpusat pada fasilitas berupa kursi yang ada pada Universitas Veteran Yogyakarta, khususnya di lingkup jurusan Teknik Industri. Nah, kursi yang diamati kali ini adalah kursi kayu yang memiliki kekurangan di mana dari aspek ergonomis tidak nyaman dan tidak sesuai dengan antropometri, serta memiliki meja dengan space kecil yang terletak di bagian kanan. Dari masalah tersebut dilakukan analisis berdasarkan antropometri dimensi badan mahasiswa dan penelitian terdahulu dengan tujuan menciptakan kursi yang ergonomis dan dapat mendukung proses belajar mengajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, yaitu pertama rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian kali ini yaitu pertama, kesulitan dalam menulis akibat dari rancangan kursi yang tidak ergonomis. Yang kedua, rancangan kursi yang tidak sesuai dengan bentuk antropometri tubuh sehingga mempengaruhi kenyamanan mahasiswa. Nah, yang kedua itu adalah lingkupan batasan penelitian. Lingkup batasan penelitian pada makalah ini pertama melakukan survei lokasi pada kelas-kelas di wilayah teknik industri. Yang kedua itu data yang dipakai adalah melalui wawancara, kuesioner, dan data antropometri tubuh mahasiswa. Yang ketiga, waktu yang dilakukan untuk survei jumlah kendaraan roda 2 pada hari Senin sampai Jumat bulan Mei sampai Juni 2024. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka dari laporan yang pertama, yaitu yang pertama mengenai kursi. Kursi sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu kursi, yang berarti tempat untuk diduduki dan disandari. Kursi, khususnya di kursi kuliah, seharusnya menjadi perhatian penuh dari setiap universitas karena kursi yang nyaman dapat mempengaruhi kualitas belajar dari mahasiswa. Dengan kata lain, kursi yang ergonomis maka akan menghindarkan mahasiswa dari penyakit tulang ataupun penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh postur tubuh saat duduk yang tidak benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian antropometri. Antropometri berasal dari kata antro yang berarti manusia dan juga metri yang berasal dari kata ukuran. Sehingga antropometri adalah ilmu tentang hubungan antara struktur dan fungsi tubuh, termasuk bentuk dan ukuran tubuh dengan desain-desain yang akan digunakan dalam pekerjaan manusia nantinya. Data antropometri yang berhasil diperoleh nantinya akan diaplikasikan secara luas. Di antara lainnya digunakan untuk perancangan area kerja, perancangan peralatan kerja, perancangan produk konsumtif, dan juga perancangan lingkungan kerja fisik. Dimensi tubuh yang digunakan
diperlukan untuk memenuhi data antropometri antara lain lebar pinggul, tinggi popliteal, lalu panjang popliteal, tinggi bahu untuk pada saat duduk, dan juga tinggi siku saat duduk. Itu digunakan yang diobservasi adalah mahasiswa. Lalu saya akan menjelaskan mengenai data antropometri dan cara pengukurannya. Data antropometri diperlukan agar nantinya rancangan saat produk dapat disesuaikan dengan orang yang akan mengoperasikannya. Pengukuran data antropometri dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah dimensi tubuh struktural, yang nama lainnya adalah antropometri statis. Di sini tubuh nantinya diukur dalam berbagai posisi standar pada saat tidak bergerak, tapi tetap tegak sempurna. Yang kedua adalah dimensi tubuh fungsional atau antropometri dinamis. Pengukuran dilakukan terhadap posisi tubuh pada saat fungsi gerakan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan yang harus diselesaikan. Lalu selanjutnya akan menjelaskan mengenai istilah ergonomi. Ergonomi mulai dicetuskan pada tahun 1949. Akan tetapi aktivitas yang berkaitan dengannya telah bermunculan pada puluhan tahun sebelumnya. Lalu ergonomi sendiri berasal dari dari bahasa lain, yaitu dari kata argon dan juga nomos, berarti yang dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologis, engineering, manajemen, dan desain atau perancangan. Lalu ergonomi sendiri merupakan ilmu atau kaidah yang mempelajari manusia sebagai komponen atau dalam suatu sistem kerja, menyangkut dari karakteristik fisik maupun non fisik, keterbatasan manusia dan kemampuannya dalam rangka merancang suatu sistem kerja yang efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang kelima adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah istilah umum yang sering digunakan masyarakat untuk merujuk kepada individu yang memiliki kemampuan intelektual baik dan sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi seperti universitas, institut, maupun akademi. Selanjutnya itu ada distribusi normal dalam penetapan data antropometri. Secara statistik, terlihat ukuran tubuh manusia pada suatu populasi berada di sekitar rata-rata, dan sebagian kecil harga ekstrim jatuh di dua sisi distribusi. Dalam statistik, distribusi ini dapat diformulasikan berdasarkan harga rata-rata dan simpangan standar dari data yang tersedia. Data tersebut dapat ditetapkan sesuai tabel probabilitas distribusi normal. Lanjut, yang terakhir itu ada pengujian data. Di pengujian data ini memiliki 3 penguji. Yang pertama itu ada uji normalitas data. Uji data ini dilakukan menggunakan software SPSS 11 dengan prosedur pengujian seperti hipotesis, statistik uji, alfa dengan nilai 0,05, serta daerah kritis. Lanjut, uji keseragaman data yang berguna untuk mengetahui apakah hasil pengukuran waktu cukup seragam atau tidak dengan menggunakan 2 parameter, yaitu batas kontrol atas atau BKA dan batas kontrol bawah atau BKB. Selanjutnya yang terakhir adalah uji kecukupan data yang digunakan untuk mengetahui apakah data yang diambil telah cukup atau belum mencukupi standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu tentang metode penelitian. Nah, yang pertama adalah objek penelitian. Objek penelitian pada penelitian kali ini adalah kursi dan mahasiswa yang menempatinya. Nah, di sini kami akan mengamati mahasiswa tersebut ataupun postur dari mahasiswa tersebut dalam menempati kursi tersebut. Apakah dia merasa nyaman ataupun merasakan keluhan seperti sakit punggung ataupun dan lain-lain. Kemudian adalah lokasi dan waktu penelitian. Nah, lokasi penelitian kali ini berada di kelas di wilayah kampus teknik industri UPN Veteran Yogyakarta. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan kami lakukan pada penelitian kali ini. Nah, yang pertama adalah metode penelitian kuantitatif, yang dimana metode penelitian kuantitatif ini berguna untuk mengumpulkan data-data numerik ataupun angka, kemudian akan diuji secara statistik. Nah, kemudian ada metode deskriptif, di mana metode ini yaitu menggambarkan objek-objek yang sudah diteliti dari pengumpulan data melalui dari observasi dan wawancara. Nah, kemudian
adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan pada penelitian kali ini adalah observasi dan wawancara. Nah, observasi sendiri adalah teknik pengumpulan data yang dimana secara real time ataupun secara terjun langsung ke lapangan. Di observasi tersebut kami mencatat fenomena-fenomena yang terjadi pada objek yang kami teliti ataupun pada objek yaitu kursi dan mahasiswa yang menempati kursi tersebut. Kemudian akan timbul masalah-masalah apa yang dialami oleh mahasiswa tersebut atas kenyamanan kursi yang mereka tempati. Nah, kemudian ada wawancara. Jadi di wawancara kali ini kami wawancara mahasiswa yang sudah menempati ataupun yang sudah duduk pada kursi tersebut. Apakah mereka memiliki keluhan seperti sakit punggung ataupun sakit siku ataupun memiliki keluhan yang lainnya. Nah, dari situ kita akan mendapatkan data-data apakah mahasiswa tersebut merasakan kenyamanan yang baik ataupun tidak dalam memperoleh fasilitas dari kampus. Kemudian selanjutnya adalah teknik pengujian data. Nah, jadi pada teknik pengujian data ini ada 3 teknik, yaitu adalah uji keseragaman, uji kecukupan, dan uji normalitas. Nah, uji keseragaman data bertujuan untuk mengetahui apakah hasil pengukuran waktu cukup seragam ataupun suatu data seragam apabila berada dalam rentang batas kontrol tertentu. Nah, jadi pada uji keseragaman data itu memiliki batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Jika data tersebut tidak masuk di dalam batas kontrol tersebut, maka akan dibuang. Kemudian ada uji kecukupan data. Jadi uji kecukupan data ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang diambil telah cukup ataupun belum mencukupi. Kemudian ada uji normalitas, adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok ataupun data yang sudah diperoleh dari pengumpulan data observasi dan wawancara tadi. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal? Apakah tidak? Setelah laporan yang pertama selesai dipaparkan, maka kami akan melanjutkan pemaparan kepada laporan yang kedua dengan tema pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap informasi akademik dan kemahasiswaan yang disebarkan oleh universitas dilihat dari perspektif teknik industri. Di dalam presentasi kali ini, pokok pembahasan yang akan dibahas antara lain yang pertama adalah pendahuluan yang akan menjelaskan mengenai abstrak, rumusan masalah dan juga batasan penelitian. Lalu akan dilanjutkan memaparkan mengenai tinjauan pustaka yang berisi pengertian dari informasi dan sistem informasi. Lalu dilanjutkan kepada metode penelitian yang berisi metode pengumpulan data dan juga metode analisis data. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana gambaran umum penelitian yang akan dilakukan. Sistem informasi akademik merupakan suatu sistem yang dirancang khusus untuk dapat mengelola berbagai data akademik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan responden dan tingkat kepentingan atribut yang berkaitan dengan pelayanan mahasiswa mengenai informasi akademik dan kemahasiswaan, serta indikator yang harus ditingkatkan untuk mendukung peningkatan kualitas. Metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu Analysis Customer Satisfaction Index atau CSI dan Importance Performance Analysis atau IPA, yang nantinya data primer yang akan diolah didapat dari data kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa aktif dengan kriteria tertentu. Hasil penelitian ini akan menunjukkan tingkat kepuasan responden terhadap berbagai atribut pada sistem informasi akademik, termasuk kategori baik ataupun yang memuaskan. Dari hasil metode analisis IPA, atribut yang masuk dalam kuadran 1 atau tingkat kepentingan tinggi dan kepuasan rendah merupakan atribut prioritas utama yang diperbaiki, sedangkan atribut yang termasuk kuadran 2 atau tingkat kepuasan tinggi dan kepentingan tinggi dengan kata lain harus dipertahankan dan ditingkatkan. Baik, kita lanjut ke dalam bab pendahuluan. Yang pertama itu ada rumusan masalah di dalam penelitian ini, yaitu bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa dengan sistem akademik kampus. Yang kedua, seperti apa kesenjangan yang terjadi antara kinerja sistem akademik kampus dengan ekspektasi bagi para pengguna.
Yang ketiga, bagaimana pengaruh kualitas sistem informasi dan layanan secara simultan pada sistem informasi akademik universitas terhadap kepuasan mahasiswa. Yang kedua yaitu batasan penelitian. Penelitian ini akan dilakukan dengan jangkauan pengguna sistem akademik kampus berupa mahasiswa aktif. Yang kedua, responden pada penelitian ini berusia 18 sampai 22 tahun yang merupakan usia target dari sistem akademik kampus. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai tinjauan pustaka. Untuk pertama itu adalah definisi informasi. Informasi didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan, ide, fakta, dan karya imajinatif dari pikiran yang dikomunikasikan baik secara formal maupun informal dalam berbagai bentuk format. Jenis informasi. Nah, jenis informasi berdasarkan sifatnya itu menjadi 3, yaitu pertama informasi faktual, yang dimana jenis informasi ini sesuai fakta dan dapat dibedakan menjadi fakta umum dan fakta khusus. Nah, yang kedua itu informasi deskriptif, yang dimana informasi deskripsi ini merupakan jenis informasi yang berupa uraian khusus untuk menjelaskan sesuatu. Nah, yang ketiga itu adalah informasi opini, yang merupakan jenis informasi yang berupa pendapat atau juga dapat berupa konsep atau ide seseorang. Nah, yang selanjutnya itu jenis informasi berdasarkan sifat ilmuannya. Nah, yang pertama informasi ilmiah. Informasi ilmiah dirancang secara khusus untuk kepentingan penelitian. Nah, yang kedua itu informasi tidak ilmiah. Jenis informasi ini merupakan informasi umum yang tersedia di mana-mana. Yang selanjutnya adalah sumber informasi. Nah, untuk sumber informasi yang digunakan pada makalah kali ini ada buku atau jurnal yang dimana merupakan hal yang paling sering dilakukan untuk penelitian. Yang kedua, media massa berupa koran ataupun makalah atau majalah dan lain-lain. Yang ketiga itu internet, dimana internet merupakan sumber informasi yang mudah digunakan dan banyak mengandung informasi-informasi penting. Yang keempat itu database dan repository. Yang kelima itu sumber primer. Yang keenam sumber manusia. Nah, untuk selanjutnya itu adalah perilaku informasi. Perilaku informasi merupakan perilaku manusia yang berhubungan dengan penggunaan sumber dan saluran informasi yang dilakukan secara pasif maupun aktif, termasuk penggunaan informasi. Nah, yang selanjutnya itu adalah perilaku pencarian informasi. Perilaku pencarian informasi merupakan perilaku seseorang dalam interaksi dengan semua jenis sumber informasi. Menurut Wilson itu perilaku informasi dibagi menjadi 4, yaitu perhatian pasif, di mana perhatian ini tidak mempunyai tujuan untuk mencari informasi. Yang kedua itu pencarian pasif, di mana tujuan dari pencarian ini adalah untuk membutuhkan informasi yang relevan dengan hal yang ingin disampaikan. Nah, yang ketiga itu pencarian aktif, di mana dilakukan secara aktif untuk mencari informasi dari berbagai sumber. Dan yang keempat itu atau yang terakhir, pencarian berkelanjutan atau ongoing search, di mana pencarian ini dilakukan ketika ingin memperdalam dari pencarian aktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan pustaka mengenai sistem informasi. Nah, sistem informasi adalah serangkaian prosedur formal di mana data dikumpulkan, diproses sehingga menjadi informasi dan didistribusikan kepada semua pengguna. Sistem informasi juga merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas teknologi, media, prosedur-prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi yang penting. Kemudian adalah sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari sistem-sistem yang menyediakan informasi untuk mendukung manajemen. Sedangkan menurut para ahli yang lain menjelaskan, sistem informasi manajemen adalah serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi secara rasional, terpadu, yang mampu mentransformasikan data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas. Selanjutnya adalah sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik adalah suatu sistem yang dibuat untuk memudahkan kegiatan administrasi akademik di kampus, yang mana dilakukan secara online. Sistem informasi akademik dihimpun dari berbagai macam data yang dikelola dan diproses seotomatis mungkin. Selanjutnya adalah fungsi sistem informasi
ada beberapa, yaitu memudahkan proses pengolahan data akademik dan non-akademik. Selanjutnya mengolah secara terintegritas. Selanjutnya rekaman kegiatan kampus akan terekam pada sistem informasi akademik. Selanjutnya adalah kelebihan sistem informasi akademik kampus. Sistem informasi akademik dirancang untuk bisa mengolah semua informasi yang ada secara terintegritas sehingga data tersedia selalu terbaru ataupun up to date. Pusat rekam jejak semua kegiatan kampus, prestasi mahasiswa hingga inventaris milik negara yang dimiliki oleh universitas. Memasuki bab yang selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang saya ambil. Yang pertama mengenai jenis penelitian, yaitu penelitian deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif karena di penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan tingkat kepuasan pelanggan dengan variabel penelitian yang berdiri sendiri tanpa mencari hubungan antar variabel dengan variabel lainnya. Sedangkan di sini disebut sebagai penelitian kuantitatif karena penelitian ini menggunakan perhitungan matematis yang mendapatkan tingkat pelayanan dan tingkat kinerja. Lalu, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan teknik accidental sampling. Responden nantinya yang dipilih dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang membutuhkan informasi akademik dan kemahasiswaan serta menggunakan sistem informasi akademik di lingkup UPN Veteran Yogyakarta. Lalu, teknik pengumpulan data yang diambil itu menggunakan penggabungan cara, yaitu observasi atau pengamatan, lalu interview atau wawancara, dan juga kuesioner. Importance Performance Analysis atau IPA merupakan alat bantu dalam menganalisis yang digunakan untuk membandingkan sampai sejauh mana antara kinerja yang dapat dirasakan oleh pengguna jasa dibandingkan dengan tingkat kepuasan yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase tingkat kepuasan pelayanan yang diterima oleh masyarakat sehingga sistem akademik kampus dapat terus melakukan continuous improvement sebagai bentuk integritas dan loyalitasnya. Dari hasil metode analisis IPA ini, atribut yang masuk ke dalam kuadran 1 atau tingkat kepentingan tinggi dan kepuasan rendah merupakan atribut prioritas utama untuk diperbaiki, sedangkan atribut yang termasuk ke dalam kuadran 2 atau tingkat kepuasan tinggi dengan kepentingan tinggi, dengan kata lain harus dipertahankan dan juga ditingkatkan. Lalu selanjutnya terdapat metode satu lagi, yaitu Customer Satisfaction Index atau CSI yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna secara menyeluruh dengan melihat tingkat kepentingan dari atribut-atribut dari sebuah produk ataupun jasa. CSI merupakan indeks untuk menentukan tingkat kepuasan pelanggan secara menyeluruh dengan pendekatan yang mempertimbangkan tingkat kepentingan dari atribut-atribut yang diukur. Menurut Stanford, beliau menyatakan bahwa metode pengukuran CSI ini meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghitung importance weighting factor, yang kedua yaitu menghitung weight score atau WS, yang ketiga menghitung weight local total, yang keempat yaitu menghitung satisfaction index. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.